Dulu kan aset Oten kan Bu Yuni, terus juga PPJ. Itu aja. Sekarang aset Oten lo gicrot, Bos. Memang Betul. dunia silih berganti, silih berganti. Nanti lo gicrot juga akan tergantikan dengan yang lain kok. Akan tergantikan. Wahai para pendongeng Yahudi. Loh, iya, cuman salahnya si Logicrot dia nggak tahu cara manajemennya, manajemen konfliknya, terus juga penampungan logistiknya dia juga nggak ngerti siasahnya itu kayak gimana, dia nggak ngerti, dia iya iya aja, apa kata orang dia iyain, apa kata orang dia iyain, kayak gitu. Akhirnya kan dia teruk kan, habis tenaga, lebih banyak pengeluarannya daripada pendapatannya, gitu loh. Itu sayangnya dia, gitu loh. Benar dia dapat keramaian itu, benar dia rame dia Logicrot itu, benar itu. Tapi duitnya nggak ada sama aja, gitu. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi Raimce ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita temanya spesial teman-teman. Karena saya mendengar satu diskusi, ya satu curhatan yang menurut saya perlu untuk kita luruskan sekaligus untuk mengklarifikasi apa saja sebenarnya yang terjadi. Supaya teman kita ini jangan penasaran. Supaya teman kita ini jangan terus-terusan stres, pusing, galau, apalagi sampai punya rasa dendam ya. Punya rasa dendam ini yang kurang baik teman-teman. Karena pada akhirnya kalau kita semua yang muslim-muslim ini pasti nanti akan berjumpa kembali, akan berkumpul kembali. Kan begitu. Apapun cerita kita saudara. Lebih bagus memaafkan. Lebih bagus memaafkan, melupakan. Beri pengampunan. Kan begitu. Itu yang kita diajarkan. Apalagi kalau sampai ada salah paham. Ada salah paham yang terjadi. Untuk itu butuh kita luruskan. Jadi di kesempatan ini banyak hal sih yang mau saya luruskan, saya beritahukan kepada teman-teman apa saja yang terjadi. Karena saya lihat banyak di luar sana yang kebingungan. Kebingungan untuk tahu, untuk mempercayai mana info yang benar. Yang A bilangnya gini. Nanti si B ngomongnya gini gitu. Yang sana ngomongnya beda lagi. Yang mana yang bisa dipercaya? Kembali saya bilang kepada teman-teman, silakan kalian cek kredibilitas orang yang ngomong, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian punya akal. Allah berikan kita akal untuk menyaring mana yang benar, mana yang salah. Sehingga kalian bisa dapat nih gambaran. Kejadian yang sebenarnya seperti apa. Kalian bisa menilai sendiri, mana orang yang berkata jujur, mana yang tidak. Mana orang yang hanya bluffing, ngomong besar, melebih-lebihkan. Orangnya nggak jahat. Tapi memang ada orang-orang tertentu itu punya kecenderungan lebay. Kalau kita bilang, kecenderungannya lebay. Nanti ya tenang, saya kenal sama si A, si B, si C. Kalau saya yang perintahkan, gerak semua. Kalau saya, wah, jangan dipancing. Saya ini dulu begini-begini. Apakah benar seperti itu? Kalian bisa cek. Kalian bisa cek. Kan begitu. Kadang memang ada orang, ya agak bluffing lah. Kalau saya bilang agak omong besar dengan tujuan apa? Ya menghibur. Ujung-ujungnya kan tujuannya ada semi-semi entertainment-nya. Apalagi kita nggak pungkiri. Ini di medsos. Ini di medsos. Ditonton oleh banyak orang. Kadang-kadang orang butuh. Butuh sedikit hiburan. Jadi ada bumbu kecap yang ditambah-tambahi. Untuk itu kalian sebagai penonton harus bijak, harus lihat mana yang benar. Si A sering ngomong kalau dia kenal sama begini begitu, wah habis kau begini gitu kan. Kalau memang sehebat itu udah selesai dari kemarin semua coy. Udah selesai. Banyak orang omong besar. Kalau di Medan bilang ya, ini omongan tukang becak teman-teman. Ngomongnya tingginya luar biasa. Padahal selama ini bagaimana kan begitu. Nah, itulah saya bilang kalian harus bisa menyaring sendiri. Kita bicara misalnya contoh logika lah. Kita ambil kasus logika. Misalnya logika bilang, wah saya akan bongkar semua rahasia di API. Saya bingung. Yang namanya rahasia, itu tentu saja pejabat-pejabat utamanya, orang-orang ring satunya yang tahu. Logika pernah jadi ring satu? Nggak pernah. Bahkan jadi anggota secara resmi aja nggak. Secara resmi nggak pernah. Cuman pernah diundang oleh IBES. IBES yang ngasih frame. IBS yang sering komunikasi sama dia. Tapi secara resmi nggak. Bahkan kalian boleh cek. Ini banyak nih anggota-anggota API. Kalau nggak salah ada 2.400 lebih anggota yang terdaftar di API.
Mereka tahu nggak seluk-beluk isi dalamnya api? Enggak. Karena yang paling tahu tentu saja orang terdekat, orang ring satunya, orang dalamnya, kan begitu. Nah, ini yang kalian harus ketahui. Jadi kalau logika ngomong gini gitu kan bluffing, kalau saya bilang. Kita tahulah sebelumnya dia itu siapa. Siapa dia? Kalau memang dia sehebat itu, nggak mungkin dia jadi dodo sawit. Kan begitu, nggak mungkin dia jadi tukang dodo sawit. Itu aja kalian pikirkan. Terutama teman-teman sebelah ya, yang ya mohon maaf, menurut saya kalian dibodoh-bodohi. Kalian begitu gampang dibodoh-bodohi. Kasihan kalian. Kasihan. Nah, ini kita coba dengarkan dulu ya. Ini satu curhatan dari Neplos yang notabene saya harus katakan ada kebenarannya. Ada yang dibilang sama Neplos ini benarnya. Walaupun nggak semua. 70% benar lah yang dia bilang. 70% benar. Jadi kalian simak baik-baik. Dan nanti saya akan sampaikan menurut pandangan saya dan menurut pengetahuan saya, karena saya tahu betul kejadian tersebut. Sehingga kalian tahu apa yang terjadi sebenarnya, supaya ini nggak jadi teka-teki. Ya, supaya kalian jangan menerka-nerka asumsi-asumsi. Jadi kembali, kalian boleh percaya, boleh tidak, itu urusan kalian, tapi saya selalu berusaha menyuguhkan, menyampaikan apa adanya, kebenaran. Karena bagi saya, tipuan, walaupun sekecil apapun, itu nggak ada gunanya. Nggak ada yang namanya nipu-nipu. Kita harus lurus. Walaupun itu hal kecil. Saya kadang ya, disuruh sama teman bilang gini, Jul, nanti kalau istri gue nanya, bilang ya, gue sama lu. Hal sesimpel itu padahal. Saya nggak mau. Istrinya nanya, saya diam. Saya bilang saya nggak tahu. Saya lebih memilih gitu. Saya nggak tahu. Karena memang saya nggak tahu dia kemana kan. Dia cuma ngasih pesan ke saya, kalau istrinya nanya, bilang dia sama saya. Dan saya juga nggak kepo nanya dia sebenarnya di mana. Itu urusan dia. Sesimpel itu juga saya nggak mau nipu. Itu biar kalian tahu. Oke, kita dengarkan dulu ya apa yang disampaikan Neplos. Ya, dan juga ini ada si PPJ ya, si lucu, si manusia lucu. Masih di Kalsel. Masih di Banjarmasin. Masih di rehab itu dia. Masih di rumah, masih di kantor rehab itu, masih. Berarti yang sial kau dikeluar api, dikeluar dari rehab. Iya betul, iya betul, gitu loh. Makanya aku nyesal jadi superhero lagi, nggak mau lagi aku jadi superhero. Capek aku dihanati orang terus, di api gitu, dihanati, di rehab juga dihanati, capek kali. Jadi bumper. Gitu, ya. Hanya kalau ngelihat Koni, aku jadi teringat di saat aku tuh dibuang dengan hinanya, tapi tak satu pun ada yang mempertanyakan kenapa si Neplos dibuang secara tiba-tiba. Teringat aku itu lagi jadinya, terpancing lagi sebenarnya aku, emosi aku, serius. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, apakah aku sudah berdamai, apakah aku sudah selesai dengan peristiwa itu? Ya itulah jawaban kenapa aku juga masih sampai sekarang nggak mau gabung lagi, bahkan nggak mau nyerang hotel lagi. Kan itu juga salah satunya. Masih teringat, masih membekas sama aku itu. Udah jelas-jelas pendiri mafia, ada mafianya di situ. Tapi sekarang katanya sih udah nggak ada lagi ya, katanya udah keluar dia, udah kabur dia gitu kan. Kalau ini bukan mafia-mafiaan bos, mafia betulan bos. Gitu. Bukan mafia ece-ece. Nggak siap mentalnya mungkin kalau diapain orang kan, diapain netizen. Makanya bukan gitu. yang ianya yang lain itu safety bos. Yang ianya gitu kan. Ente rekam aja nih bos, masukin aja ke YouTube. Maksud aku masih teringat dengan jelas bahwa pada saat aku dikeluarkan dan Ibes masih ada di dalam, lalu aku tanya sama Ibes, bagaimana tanggapan yang lain? Apakah ada yang lain bersuara? Apakah ada lain yang bertanya? Malah disuruh tutup kasusnya. Barang siapa ingin bertanya kenapa Neplos dikeluarkan, japri saya saja, kata sondi binatang kayak begitu. Dulu. Jadi gak bisa lupa aku dengan peristiwa itu. Bang Neplos, kaum tersakiti ya. juga. Loh iyalah.
Jelas lah Pak. Gitu loh. Jelas lah Pak. Gimana kisahnya? Satu pun gak ada yang berani maju itu. Gitu loh. Nah cuman bedanya aku sama si Logicrot beda gitu loh. Logicrot ini dia berkoalisi sama orang, kalau aku pemain tunggal gitu. Nah Logicrot ini juga teknik pembalasannya itu dengan cara menghancurkan atau menyerang pribadi api. Beda sama aku, kalau aku membalasnya itu dengan cara tidak mau lagi ikut berdebat. Itu aku cara membalasnya gitu. Jadi aku bukan pengganggu juga gitu loh. Gitu, aku nggak mau gangguin juga gitu. Cuman kalau ditanya, wow, apa? Kalau rumah rehab itu apa bang? Ya rumah rehab, aku kan punya rumah rehabilitasi narkoba di Kalsel. Semua bandit-bandit narkoba ini kan nginapnya di tempat aku. Oh gitu. Gitu loh, di Kalsel. Makanya kalau ada yang mau nyari aku, cari ke Kalsel. Datanglah ke Kalsel, coba langkahkan kaki ke sini sama aku, ketemu di kantor aja. Bandit-bandit semua nongol di situ tuh. Gitu, kalau mau nyari aku carilah. Gitu. Itu rehabilitasinya. Aku buat rumah. Itu gimana bang? Ya, maksudnya gimana? Iya kalau di rehab tuh diapain aja? Ya kan nggak mungkin diinjak-injak lah. Iya nggak mungkin lah bang, masa diinjak bang mati. Yang jelas tidak mungkin diinjak-injak, tidak mungkin disetrum, tidak mungkin dirantai, tidak mungkin digeplakin, tidak mungkin dikurung dan gak dikasih makan, tidak mungkin disiram sama air panas, nggak mungkin. Kan gitu intinya. Itu deskripsi penyiksaan itu bukan rehab. Iya intinya gitu. Udah keluar udah invest aku di situ, invest duit aku di situ, 150 dari nol, aku bangun rumah rehab itu, gitu loh. Mau bareng-bareng sama orang? Iyalah, sampai sekarang masih berjalan. Kelas-kelas kakap yang ditangkapin itu juga. Bahkan penitipannya sebelum dia diinjak-injak sama coklat, sebelum dieksekusi sama coklat, tempat nginjak-injaknya di situ, di tempatku itu. Lo iyalah, kalau karena nggak ada base camp. Coklat udah ya udahlah nantilah, pokoknya itulah. Jangan uang invest kok masih ditahan orang itu. Tidak dikembalikan 1 rupiah pun, tidak ada dividen, pemberian dividen sama aku 1 rupiah pun. Tidak ada yang ku makan dari situ 1 rupiah pun, padahal klien penangkapan banyak sekali bejubel yang ditangkap di Kalsel ini. Gitu loh. Siapa yang lebih sakit hati, bos? Iya, itu lo ibes bilang kayak gitu. Tapi untungnya uang pribadi kan. Ya uang pribadi, memang uang pribadi. Oh, kalau enggak aku dikejar-kejar orang lah. Iya, kalau uang orang. Uang pribadi. 150 uang pribadi. Itu hilang. Aku tuh jujur, bos. Soal duit aku jujur. Kemana-mana aku jujur kok. Aku diundang ke satu tempat dikasih 55 juta cash. Jujur aku berani, gitu loh. Berani yang kayak gituan gitu. Tapi hilang nggak ada, aku tutupin. Lumayan itu bang. Apa? 150 hilang. Aduh, orang kayak aku bisa dapat cepet limpul dari mana jalannya kalau nggak sampai berdarah-darah dulu. Orang kayak aku nih, gimana caranya itu dapat gitu loh. Sampai sekarang, tapi aku masih punya etikat baik. Aku masih komunikasi lancar aja gitu. Ya aku berharap ya suatu saat berubah lah gitulah. Karena juga aku bakal ada nanti itu sesuatu yang aku gunakan rumah rehab itu, nanti itu ada suatu saat nanti pasti ada fungsinya gitu. Apa itu yayasan? Gitu loh. Yayasan. Bukan yayasan. Yayasan itu kan dia namanya itu bukan non-profit. Kalau bukan yayasan, lembaga dia sifatnya. Badan. Ya, Jadi badan kalau yayasan itu bukanlah rehab medis, namanya rehab sos. Rehab sos itu yayasan. Tapi kalau udah ada rehab medisnya, berarti dia sudah badan sifatnya, bukan yayasan lagi. Kalau ini rehab sos dan rehab medis terdaftar semuanya gitu loh. Yayasan badan hukum bang. Resmi apa? Ini yayasan badan hukum. Iya, tapi kan non profit pak. Iya, memang. Kalau yayasan itu kan non profit. Kalau ini kita jelas ada kwitansi, ada pembayaran. Perseroan terbatas. Apa? Perseroan terbatas badan hukumnya. PT lah, PT. Asefa, namanya Asefa. PT Asefa Geria Pusaka.
Kayak gitu. Harusnya ada dong dividen. PT. Kan ada. Kan Ya kalau punya iya, saham, bahkan harusnya bukan ada hanya dong dividen. Bukan hanya dividen, harusnya ada RUPS-nya, rapat umum pemegang saham setiap tahun gitu loh. Aku tuh ada namaku di akta pendirian, ada di akta notaris gitu. Semuanya ada gitu. Sampai sekarang belum dirubah gitu. Nah, cuman ya Jual udah aja. gitu. Itu kan urus. Udah aku jual bahkan. Cuman itu nantilah bab itu dibahas lah. Itu urusan nanti lah itu dah. Gitulah. Yang jelas kalau yang tadi ku bahas itu kalau udah ingat dengar suara si PBJ atau lihat muka si PBJ nih, aku jadi flashback ke masa lalu gitu. Ya kan? Ya kayak gitu. Gitu lah. Aku bukan mau cari gara-gara sama api ya, nggak ada aku cari gara-gara. Mana ada gitu. Tapi kalau ditanya, Flo siapa orang yang paling kau dendam di api? Cuman satu, Sondi, itu doang. Nggak ada yang lain. Kalau yang lain sifatnya hanya kecewa. Kecewa di saat aku itu pengurus inti pusat dikeluarkan secara sepihak tanpa ada pembicaraan apapun, tanpa ada verifikasi dan klarifikasi apapun. Tidak ada satu manusia pun yang membela di situ. Satu manusia pun tidak ada. Satu manusia saja. Tidak ada. Tidak ada gitu. Paham aja aku pola main itu. Gitu loh. Paham aja. Makanya ya misalnya kayak kemarin siapa-siapa aja yang disuruh mubahalah tuh Logi Crot, Sensei, ada lagi dong pasti yang disuruh sumpah, tapi ku dengar gak jadi sumpah. Kenapa? Udah paham aku itu. Kenapa? Ini fotonya Bang PPJ dipakai nih di bawah. Enggak, itu enggak jahat. Temen-temen. Oh, Cuma agak usil. Dulu jahat banget Gitu. Mas, cuma udah ngerti dia. Dia suka bercanda. PPJ bilang enggak Bang, emot ketawa. Kalau si Topik kan cuma dipakai badannya, kalau Nevlosnya gini Margilo, badannya dipakai, tenaga dipakai, uang dipakai juga. Uang dipakai juga. Udah kayak kerbau aja Bang. eksploitasi pokoknya. Nah, eksploitasi deh. Makanya Kalau aku Bang udah ngamuk-ngamuk itu Bang, udah cuman keluar. gini juga cuman jujur juga kan udah pernah aku bilang, aku juga udah kenyang gitu loh. Kenyang bos, dari gift itu juga kenyang aku sehari 3,5 sampai 600 satu hari bos. Dulu waktu masih kencang-kencang spender, sekarang kandas, aku yakin kandas gitu. Kalau cuma 1.000 gopek koin per hari itu cuma dapatnya 60.000 sehari. Makan opo 60.000. 1.000 gopek Itu pun kalau 1.000. Iya, itu pun kalau 1.000 gopay satu hari ya. Kalau 200-300 koin doang sehari, ya apa? 10.000 perak. Untuk apa 10.000 perak? Nggak ada gunanya. Kalau dulu, Bang Mardilo, telat semuanya main. Kalau sekarang mau main debat lintas agama, aku bilang telat banget. Baik mendirikan channel, telat. Baik mengharapkan gift, telat. Dulu kencang. Gitu. Kalau aku kenyang. Gitu. Kalau Taufik itu kencang juga itu ya marahnya. Dia salah sebenarnya. Jadi dia masih naif. Logi Crot ini masih naif. Naifnya adalah di mana dia mengira para pendeta ataupun para pentolan-pentolan dari Oten itu memang murni pure membela dia. Tai kucing lah. Mana ada itu. Makanya dia cuma menerima 3 juta lebih. Perjalanan dia dari Riau ke Medan untuk memberikan kesaksian, terus balik lagi ke Riau. Itu bagi aku adalah sesuatu yang menyedihkan gitu loh. Menyedihkan banget. Gitu. Nah, aku yakin pasti ada yang mendonasi dari Oten, tapi penampungnya bukan dia, Bos. Bukan dia. Aku nggak tahu siapa, tapi yang jelas aku nggak tahu mau ngomong apa, nggak tahu mau ngomong apa itu. Jadi Iya.
Jadi sebenarnya ini bisnis hitam juga ini Bang Nevelos ya. Enggak, aku Industri. Industri mau ya. balik kita 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu gitu kan. Makanya males aku kan. Jadi kan aku support aja dia kalau memang enggak, maksudnya itu enggak, kalau dia mau masih tetap mau berantem sama orang itu kan aku support aja, support data, support ini, support video gitu kan. Iya. Cuma kalau akunya enggak mau. Dia Cuman kasihannya dia, bos. Dia itu siapa yang ngajarin untuk buat framing atau fitnahan bahwa dia disuruh. Itu kasihan bos. Kasihannya itu dia yang kena itu. Makin kena dia. Kenapa? Karena gak ada buktinya. Terus aku tahu juga itu adalah cara untuk dia membela diri dari laporan atas penginjakan kitab suci Kristen. Kan gitu. Kan kasihan dia. Gitu loh. Gitu, aku tahu. Maksudnya aku tuh maklum sebenarnya. Walaupun aku jijik ya lihat muka dia ya. Walaupun aku jijik gitu lihat muka dia. Tapi aku maklum pada saat dia betul-betul murka gitu. Betul-betul murka, betul-betul ngamuk, maklum aja. Kalau aku. Gitu. Sama lah sebagaimana dendamnya aku sama Sondi kan gitu kan. Sama juga nya dia itu dengan ke Bang Juma itu. Samanya itu sebenarnya hampir mirip, cuman bedanya adalah pola main aku pola safety, pola cari aman. Kalau dia bukan cari aman, pola cari mati. Kalau dia udah tahu nih hukum rimba, bos. Anak Batak itu kalau udah bener dia live. Kalau dia nggak live, kurasa mati di tempat tuh anak. Mati di tempat. Udah berapa ratus orang Muslim di depan rumahnya, yang bahkan ada info pengen membakar rumahnya, gitu loh. Hampir ditendang itu pintunya. Mati di tempat dia dihajar massa bisa itu. Anak Batak itu. Nah untungnya dia live. Kalau dia live, ya kecil kemungkinannya. Makanya ada polisi memanggil dia itu pakai toa itu. Ya itu tadi supaya safety juga. Karena kan dia live kan. Dia ngerekam. Gitu loh. Sama kayak Logi Cerot ini gitu. Logi Cerot ini juga dalam waktu dekat bakal digeruduk, bakal bonyok. Pasti itu. Logi Cerot. Gak mungkin enggak, pasti. Apalagi udah ada yang ngasih sayembara. Sayembara, barang siapa, ini mainan aku dulu. Barang siapa yang bisa mendapatkan Logi Cerot dan membuat dia berubah bentuk, hadiahnya ada. Duit hadiahnya. Ih. Betul, aku kan juga gitu. PPJ dulu. Aku tuh bayaran untuk mendapatkan infonya. Berapa kemarin tuh ya? Pokoknya ada bayarannya. Tanya tuh PPJ tuh. Tanya dia. Tanya dia. 2 tahun lalu di apartemen dikirim 2,5 juta tuh harga. Lokasi, harga, nama asli, harga gitu-gitulah. Gitu loh. 2,5 tapi nggak aku makan, aku kirim transfer ke siapa itu, ke More aku transfernya gitu loh. Nama asli tinggal nanya siapa masjid. Iya kan belum ada yang tahu ente di mana waktu itu, belum ada yang tahu di masjid mana, tinggalnya di mana, belum ada yang tahu. Iya Pak. Belum ada yang tahu. Di kiamat juga gitu ya, kena itu juga ya, kena Kiamat, ada uang jalan juga. Kiamat itu bontinya bos 20 juta. Bontinya itu 20 juta gitu. Bontinya gitu. Ini ya gitu loh. Jadi supaya nggak kena delik, jadi aku mimpi gitu kan. Mimpi ini supaya nggak kena delik nih. Mimpi aku duduk nih di rumah makan, restoran. Udah masuk ya? Apa nih, Pak? Untuk kiamat. Ih, berapa, Pak? 20.000. Ih, gila. Segera ya, dicari. Gitu, kiamat tuh. 20.000, bos. Tapi ditelap kan, ditelan gitu duitnya. Itu dalam mimpi aku ya. Supaya nggak kena delik ya. Gitu loh. Industri nih, bos. Pasar ini, bukan main-main. Jahat ya pasarnya. Loh memang kayak gitu cara kerjanya. Cara kerja dunia memang kayak begitu. Tetap ada nuansa-nuansa hukum rimba di situ. Nggak bisa main-main kita.
Nggak bisa ngelawan kita. Mau ngelawan pakai apa, Pak? Gitu. Aku aja udah syukur kok nggak dibonyokin. Udah syukur. Hampir bos, hampir itu kejadian itu. Langsung atrek, balik kanan, atrek. Gitu. Namanya juga terorganisir, terstruktur, semua serba dah. Itu. Satu-satunya manusia yang paling berani menurut aku menentang bukan menentang, dalam hal ini bandit dan penjahat yang paling berani ini cuma si PPJ lah yang tersisa. kelas kakapnya paling dicari dia. Gila nih orang nih. Kalau di luar negeri berarti aman ya, kayak siapa sih? Aman banget. Saifuddin Ibrahim, terus juga si Christine, terus juga si Edis, terus juga si Paul Zhang, terus juga yang lain-lain gitu. Banyak lah yang di Amerika, yang di Kuala Lumpur gitu. Aman kalau di luar negeri. PJ lari aja ke luar negeri yang PJ. Harus dibaptis dulu lah dia. Hah? Bukannya udah dibaptis Bang PJ? Enggak. Makanya kemarin kan si Ali tahu kan Ali kan? Ali. Bukan Bang Ali. Bukan. Ali Christian Prince. Gitu nggak loh. tahu. Oh itu ya. Ya, mana ada yang mau masuk ke roomnya para apologet gitu. Orang dia jelas, pertama dia Syiah. Yang kedua, dia memang bisa dibilang bukan mufti ya, tapi dia adalah orang yang memang doyan bedah kitab Sunni gitu kan. Christian Prince itu yang nyamar jadi Oten. Aslinya kan Syiah dia. Mana ada dia Oten, tai kucing dia Oten. Mana ada. Gitu. Kalau BAB aku nggak tahu. Kalau dibilang PPJ murtad kok pura-pura gitu kan. Kalau kata dia gitu. Tapi aku nggak tahu kalau BAB, kalau Ican beneran atau enggaknya aku nggak tahu lah, nggak ngerti lah. Kalau Bang PPJ udah pindah agama kan? Mana betulan? Mana ada, dia nggak jelas. Serius, siapa masih Derry ngaku ateis, nggak ada yang percaya kan, orang Kristen kan? Giliran aku ngaku ateis, percaya semua orang Kristen. Dulu cuma zaman ngaku ateis itu. Dulu kan aset Oten kan Bu Yuni, terus juga PPJ, itu aja. Sekarang aset Oten lo gicrot bos. Memang dunia silih berganti. Nanti lo gicrot juga akan tergantikan dengan yang lain kok. Akan tergantikan. Wahai para pendongeng Yahudi. Loh, iya, cuman salahnya si Logicrot, dia nggak tahu cara manajemen konfliknya, terus juga penampungan logistiknya, dia juga nggak ngerti siasahnya itu kayak gimana, dia nggak ngerti, dia iya aja, apa kata orang dia iyain, kayak gitu. Akhirnya kan dia teruk kan, habis tenaga, lebih banyak pengeluarannya daripada pendapatannya, gitu loh. Itu sayangnya dia, gitu loh. Benar dia dapat keramaian itu, benar dia rame dia Logicrot itu, benar itu. Tapi duitnya nggak ada, sama aja, gitu. Gitu. Aku apa? Dia kan orang, maksudnya dari keluarga berkurang kan. Aku untungnya keluarga mampu ya, orang tua mampu ya. Iya, itu dia masalahnya. Maksudnya dia pun nggak, tapi ente pun gila PJ. Ente nggak ngajarin dia gitu loh. Dia, tapi iya lah ya. Aku nggak dapat. Dia kan mau nelpon kan, berapa kali mau nelpon, cuma nggak kuangkat itu kan, karena nggak dapat mau ngomong apa tuh, bingung aku. Iya, makanya itu kasihan betul sebenarnya, kasihan. Ngechat, dia minta misalnya minta nomor telepon orang, ada 50 nomor orang api mau aku nih kan, kasih semua ke dia kan, suka-suka hati, kok lah di bom orang kan. Tapi si Nander ganti nomor error. Iya, makanya itu. Mungkin kerjaan si Dosma mungkin kan ngebom nomor.
Iya. Dia Dosma aja goyang kok. Dosma goyang, bos. Kenapa laporan kepolisian sampai sekarang, bos? Baik itu ke Nora, ke Bang Juma, Kunirifa, bos. Dosma sampai geleng, sampai garuk kepala. Mana ada panggilannya? Mana SPH 2HP-nya? Nggak ada jalan. Gimana kisahnya? Nggak kayak gitu cara kerjanya. Nggak kayak gitu cara kerjanya. Ada polanya sebenarnya, cuman salah pola si Dosma ini. Gitu. Itu loh. Itu kiamat aja nggak sih Dosma yang paling kasihan karena dia keluar dana. Betul, memang. Paling kasihan dia keluar dana. Itu kiamat aja nggak ketangkep tuh. Bukan nggak ketangkep memang. Kalau nangkep tinggal tangkap tuh. Enggak. Kenapa kiamat lebih dilindungi daripada Logicrot dan lebih dilindungi daripada anak Batak? Karena kiamat aset. Pertama, serangan-serang aset dong, aset Oten. Kenapa? Karena serangannya jitu-jitu rata-rata. Jitu semua serangan dia gitu loh. Makanya dia lebih condong dilindungi, lebih dilindungi daripada anak Batak, daripada Rudi Yohanes, daripada yang lain gitu. Dia Kalau lebih dilindungi. Udah ditangkap. Nggak akan ditangkap karena Rudi Hanes juga udah deklarasi bahwa saya tidak ikut-ikutan. Bahkan Rudi Hanes juga ikut ngebebukin anak Batak gitu loh. Dia cari aman juga, safety player dia kayak aku dia. Rudi Hanes tuh kayak aku, safety player dia. Safety dia mainnya, cantik dia mainnya gitu loh. Aku bilang mah kiamat masuk Islam aja kok jadi Wahabi. Puas nanti kau nanti. Iya, puas itu enak tuh. Islam kan jadi Wahabi. Hajar dari dalam. Kalau nggak Bandel kali. masuk Islam terus kayak Andi, kayak aku, kayak hampir murtad ini gitu. Nggak Dia bisa. kalau masuk Islam bos. Susah Revolusi orang ini Syiah. Maksudnya kan dianggap Syiah gitu kan, dianggap Syiah. Pakai dalilnya dari Syiah. Aku aja udah coba kalau jadi muslim, kalau penghujat nyamar jadi muslim itu nggak akan dinaikin, nggak akan ada ruang, nggak boleh murtad. Nggak boleh mualaf. Kenapa? Nanti nggak akan dikasih ruang walaupun dia jadi Syiah. Aku udah nyoba, udah nyoba. Aku kemana-mana, aku jual dagangan Syiah itu, gitu loh. Nggak ada ruang, serius Bang Mardilo, nggak ada ruang, nggak dikasih, nggak diizinkan. Gitu, nggak boleh. Hanya Oten yang diterima, hanya Oten yang diterima, hanya Oten yang diterima gitu. Udah bayangin aja lah, apa kan si Indra Mose mau coba-coba kan, ngilang dia langsung. Indra Mose Ngilang. nggak sanggup ya. Sampai Indra Mose dituduh Syiah, itu kan konyol lah itu kan. Ini nih bisul ini kata orang. Indra Mose dituduh Syiah sama netizen. Iya. Kurang ajar netizen. Satu kalau dari debat lintas mazhab ini sekarang yang masih bertahan fenomenal dan makin menaik grafiknya, hampir murtad. Itu gila itu. Iya. Itu gila itu. Dia dari diajak debat loh, dia nggak mau. Padahal kalau dia mau ya, itu jadi pasar itu. Iya. Dia aja sama Dio itu. Lo jadi dia doang loh lawannya, gampang gebuknya itu. Gampang Lu, gitu. aku kemarin ke roomnya para ustadz, namanya Pasir. Pasir apa gitu? Pokoknya ada pasir-pasirnya gitu. Iya. Pasir kan? Aku digas di situ. Oh ini Syiah. Labbaik ya Husain, aku bilang gitu. Habis itu ini Syiah nih. Coba kalau kamu Muslim betulan, kalau kamu bisa bahasa Arab, Lughatul Arabi, coba baca kitab ini. Oh mak, udah diserang aku nih. Banyak kali yang nyerang. Langsung kucat. Apa? Al-Mukarram Syekh Fanan bin Ba'lawi. Syekh, Assalamualaikum Syekh. Ini posisi darurat siaga 2. Kenapa Flos itu? Ini ada orang-orang yang menentang bahwa sholat itu bukan ibadah. Tolong dulu Syekh. Aneh seret kan, Befanan kan. Tunggu ya guru saya datang ya. Panggil guru kamu sih naik ya, naik. Hampir murtad, tap ke atas. 5 menit aja cukup dia. Pak ketipak, mau pakai bahasa Arab, mau pakai kitab, Pak ketipak. Diam semua, gugur satu persatu. Bubar akhirnya. Menarik teman-teman ya, sangat menarik. Kalau Neplos ini sebenarnya kemampuan komunikasinya luar biasa. Saya harus akui, ini orang kan dari drama teater ya. Neplos ini dari drama teater, jadi kemampuan dia dalam berbicara hebat.
sangat disayangkan kalau kita kehilangan orang seperti Neplos. Kehilangan dia dalam diskusi melawan para Polycarpus. Tapi di satu sisi ada beberapa hal yang agak ngeri-ngeri dari si Neplos ini. Ini harus saya katakan. Tapi secara kemampuan saya harus akui, luar biasa Neplos. Cuman dia kemarin salah perhitungan kalau saya bilang. Neplos ini kadang-kadang, apa ya kalau saya bilang ya, menurut saya terlalu banyak permainan politik. Dan memang lebih cocok sebenarnya Neplos ini jadi politisi karena kebanyakan politiknya. Kebanyakan politik. Apakah itu jelek? Ya enggak, teman-teman. Biasa, yang namanya dimanapun ya, ada yang namanya politik. Di tempat kerjanya ada yang namanya politik gitu kan. Biasa. Di kerjaan juga banyak politik. Cuman Neplos kemarin salah langkah. Itu aja. Kesalahan dia adalah dia salah langkah. Salah langkah. Jadi kalau dia bilang ini semua industri, entertainment ya, ini debat ini kayak industri. Jujur, yang dia bilang nggak semuanya salah, harus saya akui. Betul nggak? Kenapa dibilang industri? Karena ya kita nggak pungkiri gitu, kadang-kadang ada bumbu kecap yang ditambahi. Bahkan saya cukup terkejut teman-teman. Pak Bom itu sampai minta tolong supaya bisa diaturkan debat sama Bang Zuma, supaya dia bisa bayar listrik. Bayangkan teman-teman. Artinya ada hal yang sebenarnya agak aneh kalau kita lihat. Agak aneh. Kan begitu. Dan di dunia diskusi ini, ya mohon maaf, kadang-kadang arusnya ini terlalu ngeri. Nggak ikut arus, gawat kita. Kalau kita ikut arus, salah-salah tenggelam. Nah, ini yang susah, teman-teman. Saya ambil contoh ya, Aki Bamtri. Banyak teman-teman nanya kepada saya, mana Aki Bamtri? Nggak pernah muncul lagi. Aki Bamtri orangnya sangat idealis. Dia melihat bahwa ini arahnya nggak jelas. Ini harus saya katakan. Terlalu banyak hal-hal aneh. Mau nggak mau, Aki Bamtri memutuskan, ya sudah, dia stop. Dia nggak mau ikut. Dia nggak mau lagi ikut, teman-teman. Karena kalau dia mau lawan arus, capek. Mau ngikut arus, hanyut. Mau ikut sama teman-teman di atas kapal supaya ikut arusnya, dia merasa, aduh nggak cocok lah, keluar saja. Itu yang dialami oleh Aki Bamtri. Dan jujur, kalau kalian nanya kepada saya punya kepikiran seperti itu juga. Tapi di satu sisi, kalau saya berhenti, bagaimana nih dengan para Polycarpus yang makin bebas? Karena saya melihat ada celah-celah ya, yang teman-teman itu belum bisa tutupi. Banyak hal yang kita di pihak Muslim kita harus akui kita kekurangan. Sangat kekurangan. Jadi kalau saya pun tinggalkan dunia diskusi ini, maka celah yang saya tinggalkan, Aki Bamtri tinggalkan, itu takutnya nggak bisa ditutupi oleh teman yang lain. Itu aja sih. Tapi kalau ada yang bisa menggantikan saya senang hati gitu. Mending saya buat konten jalan-jalan. Saya sampai bilang sama Daman ya, sekarang kan Daman ikut saya bilang, Daman, mending kita buat konten jalan-jalan. Daman bilang, oke, dia senang sekali gitu kan, bisa jalan-jalan. Karena ya namanya masih muda, pengen jalan-jalan kan gitu. Nah ini yang kalian harus tahu. Kalau dibilang industri, ya semi benar lah kalau saya bilang. Jadi Neplos di sini dia sedih dan kecewa. Karena menurut dia saat dia dikeluarkan, ini pengakuan dia ya, dia mengaku sendiri bahwa dia dikeluarkan dari api. Sama seperti yang dialami oleh Ibes. Kenapa mereka dikeluarkan? Ya, tanya sama mereka ya. Itu bukan kapasitas saya, tetapi ada hal yang menurut saya nggak pantas. Di mana Neplos bilang Uda Sondi ini binatang, dan dia dendam sekali dengan Uda Sondi, sedangkan dengan teman-teman yang lain dia kecewa. Dia kecewa karena tidak ada pembelaan dari teman-teman. Nah ini, saya kalau ngomong nih ngeri-ngeri sedap juga sebenarnya, ngeri-ngeri sedap, tapi saya harus sampaikan bahwa Uda Sondi itu nggak ada masalah sebenarnya dengan Neplos. Tetapi posisi Uda Sondi saat itu adalah ketua pengawas. Harus ada yang mengambil keputusan, dan Uda Sondi lah yang maju untuk mengambil keputusan tersebut. Terus, apakah Neplos sebenarnya melakukan kesalahan yang fatal? Ya, kalian boleh tanya kepada Neplos sendiri. Dan sebenarnya harusnya memang ada prosedur. Tetapi lompat pagar memang. Ada lompat pagarnya. Karena memang api yang di tahun lalu itu, ya harus kita akui,
agak gimana gitu ya, karena waktu itu ada Bang Hen, ya saya sebut aja namanya Bang Hen, dan Bang Hen itu terlalu powerful saat itu. Jadi Neplos salah lawan kalau saya bilang, ya, karena dia berkhianat dari Bang Hen. Dia berkhianat. Sebelumnya Bang Hen bawa dia. Bayangkan, bawa dia dari daerah. Ya, dari daerah dibawa ke Jakarta, dikasih kerjaan, dikasih kenal, bahkan menjadi salah satu orang terdekat. Tetapi menurut Bang Hen, Neplos menikam dia. Entah siapa yang benar, ya silakan kalian cek sama Neplos, kalian cek sama Bang Hen. Itu yang kita tahu. Itulah yang tadi disebut oleh Neplos, mafia. Kan gitu, mafia, pendirinya mafia. Dan udah kabur. Ya, saya nggak tahu apakah Bang Hen itu mafia atau tidak, karena setahu saya Bang Hen pengusaha, ya, tapi memang ya Bang Hen ini adalah sosok yang perlu diwanti-wanti kalau kalian mau jadi musuhnya. Kalau mau jadi musuh, tapi kalau jadi teman luar biasa. Kan begitu. Ya kita tahulah apa yang dilakukan oleh Bang Hen, dan saya nggak akan masuk terlalu dalam, ya karena itu urusan mereka, tetapi apa yang terjadi ya, antara Neplos dan Bang Hendra, itu membuat API harus mengambil keputusan saat itu. Ya, API harus mengambil keputusan dan diputuskan bahwa Neplos itu disepak oleh Uda Sondi saat itu. Dan kenapa tidak ada teman-teman yang membela? Ya karena udah keputusannya seperti itu. Dan kalaupun ada pembelaan, ya Neplos nggak tahu. Bisa jadi Neplos nggak tahu, karena saat itu saya di situ teman-teman. Walaupun saya bukan bagian dari API ya, saat itu saya bukan bagian dari API, saya nggak mau masuk dalam pengurusnya, tapi saat pengambilan keputusan Neplos itu, saya lagi sama Bang Hen, sama Bang Ali, ya Bang Ali Aceh, lagi makan lagi makan di luar, jadi saya tahu betul, kita lagi makan, setelah keputusan itu, nggak lama kemudian Bang Handi dipanggil untuk join makan, jadi saya tahu betul. Nah, terus masalah Neplos investasi di usaha, apa tuh, tempat rehab, itu urusan dia lah, urusan dia, ya kita nggak ikutan, tapi ada statement dia yang cukup bikin lawak menurut saya. Dia bilang kalau sekarang buat channel, alias buat channel YouTube, atau baru ikut di dunia diskusi berharap dengan gift, itu sudah telat. Itu benar. Di satu sisi benar, walaupun konyol. Kalau kalian ya, berharap dengan ikut diskusi, ikut debat, bisa dapat gift, dapat harta, itu telat. Ya benar sih. Benar, karena kalau sekarang itu nggak bisa, udah turun. Udah nggak ada lagi, teman-teman. Nggak sekencang dulu. Masih ada, tapi nggak sekencang dulu. Nggak sekencang dulu. Ya kembali, sekarang niat kalian apa? Kalau niat kalian memang cari gift, ya mending joget setboard gitu kan. Atau joget apa gitu, buat joget baru gitu. Tapi kalau niat kalian lillahi ta'ala, masuk teman-teman. Yuk. Itulah kenapa saya lebih memilih muncul sekarang. Jadi waktu lagi heboh-heboh dulu, saya nggak ikutan. Ya kalian boleh cek, saya nggak mau ikutan di komal-komal ya. Saya nggak mau ikutan di TikTok. Dan begitu nih sekarang sudah surut, nah, baru saya masuk. Kalau secara hitungan uang, bodoh. Bahkan ada beberapa teman-teman bilang saya bodoh gitu. Zaman dulu lagi kencang-kencang. Lagi banyak spender. Kenapa kamu nggak masuk? Malah kamu lebih memilih menepi. Bayangkan, kalau saya dulu join, ya mungkin saya akan kecipratan juga dari Bang Hendra dan yang lain-lain. Cuman saya memilih enggak. Saya lebih memilih menjaga niat saya. Karena saya pribadi termasuk tipikal yang nggak pernah mau coba-coba. Ya, nggak mau coba dengan godaan-godaan itu. Karena saya sadar, orangnya ini gampang tergoda, teman-teman. Saya nggak mau mencobai diri. Ada orang kan gini, saya tes lah. Saya kuat imannya kok, saya nggak akan tergoda. Ada orang yang siap memang seperti itu, dia nggak akan tergoda, dia akan lawan itu. Tapi saya sadar diri, karena saya tahu itu nggak bisa, mending saya hindari, saya nggak suka ngetes diri saya, mencobai diri saya nggak suka. Karena menjaga niat ini yang paling penting, teman-teman. Susah. Menjaga niat itu paling susah. Dan nggak semua orang bisa. Alhamdulillah masih banyak yang bisa menjaga niat ya. Uniriva, Bang Zuma, itu luar biasa. Masih bisa kan gitu. Masih bisa berdiri sampai sekarang dengan segala macam badai cobaan. Ya.
Jadi kalau kalian berharap gift, ya memang telat dan jangan. Tapi kalau kalian mencari ridho Allah, yuk masuk. Ya, kalau carinya ridho Allah, masuk sekarang. Ya, tapi kalau cari uang, enggak. Malah saya lebih senang kalau nggak ada gift-gift, teman-teman. Jujur ya. Kalau saya malah lebih memilih jangan ada tuh gift-gift. Jangan gitu, karena timbul fitnah. Kita di gift sama orang, ya, dikasih gift sama orang, itu malah difitnah jatuhnya sama Polikardus ini kan. Wah, pengepul koin gitu. Kapan kita ngepul koin? Bukankah pengepul koin itu yang, ya mohon maaf, yang di sebelah tuh yang, wah mana terima kasih gitu kan, wah mana lagi kirim lagi sultan, nah itu yang seperti itu. Mohon maaf, kalau kita enggak lah. Ya. Terus dibilang kalau logika ini bego, terlalu naif. Ya saya bilang memang bego kalau logika. Kalau dia nggak bego, dia nggak akan dodo sawit, itu aja. Kalau dia pintar, ya mohon maaf, kalau dia pintar, ya mungkin dia lagi jadi CEO, jadi direktur, jadi pembicara yang hebat. Kan begitu. Itu aja sih yang harus kalian pikirkan. Ya. Dia pikir dengan membela Oten, maka dia akan mendapatkan kekayaan. Ya enggak. Nggak akan, teman-teman. Kecuali dia pindah. Kalau dia pindah ke sebelah, ya mungkin akan dapat lebih banyak. Lebih dari 3 juta ini. Ini kan cuma dapat 3 juta. Kasihan juga gitu. Cuma dapat 3 juta, coy. Dapat 3 juta untuk ongkos dari Riau, bayangkan. Kasihan. Karena donasinya memang bukan ke rekening dia, ke rekening orang lain. Berapa yang masuk, ya kita nggak tahu. Karena mafia donasi ini ngeri, teman-teman. Mafia donasi ini ngeri. Itulah saya paling kesal tuh, kalau ada orang jual nama orang, ya, tapi rekeningnya ke dia. Ini yang kacau. Kecuali memang orang tersebut ya, orang tersebut yang minta donasi ke tempat ini. Ini enggak. Kamu jual kesedihan orang lain, kan kurang ajar. Bahaya sekali gitu. Terus, Neplos juga menyayangkan bahwa si Logicrot ini ya, memilih untuk membuat framing bahwa Bang Zuma yang menyuruh menginjak Bible. Padahal nggak ada bukti apapun. Nggak ada bukti apapun. Dan kita tahu itu adalah cara dia supaya bisa menghindar dari laporan dia menginjak Bible. Biar dia cuma jadi kaki tangan. Ya, supaya dia jadi kaki tangan doang. Bukan disalahkan. Masalahnya lu nggak punya bukti apapun. Kan konyol. Lu nggak punya bukti apapun. Lu ujung-ujungnya jadi fitnah gitu. Cuman fitnah doang, ini kan kelewatan. Ya. Dan Neplos cuma cari aman. Benar, Neplos jago cari aman, teman-teman. Dari dulu jago cari aman. Kalau logika ini bego. Bego. Terus kalau dibilang Raja Batak pula ya. Si anak Batak itu hampir mati kalau dia nggak live, saya nggak setuju. Karena setahu saya, yang datang itu banyak kan masyarakat yang istilahnya ikut-ikutan saja gitu. Yang penasaran, ada apa nih rame-rame. Saya dengar infonya langsung dari orang yang ada di sana. Yaitu teman-teman Gapai, teman-teman API yang ada di Sumut, yang ngomong langsung gitu. Awalnya mereka di sana, tiba-tiba entah kenapa tambah rame karena orang penasaran gitu. Penasaran. Bukan karena kesal atau benci sama dia. Kayak gitu. Terus kalau Logicrot akan bonyok dalam waktu dekat, ya alhamdulillah. Kan gitu. Kalau benaran terjadi, alhamdulillah. Kalau memang Logicrot akan bonyok. Dan sudah panggilan ketiga setahu saya. Ini biar kalian tahu, sudah panggilan ketiga Logicrot. Dan sebenarnya dia sudah galau. Dia sudah curhat kemana-mana, tidak ada ongkos untuk ke Medan. Oten-oten nggak ada yang mau nolong. Nolong pun cuma ngasih sedikit. Dan uang itu dipakai untuk biaya hidup dia. Jadi nggak sempat bisa dia tabung untuk ongkos ke Medan. Hanya sekedar untuk dia makan sehari-hari. Nah, kasihan juga kan gitu. Nggak bisa dia ke Medan untuk memenuhi panggilan. Apalagi untuk membayar pengacara. Gawat. Sekarang dia ditinggalkan. Dan ini jadi pelajaran buat orang-orang munafik di luar sana yang ingin mendukung Polikardus. Hati-hati. Kalian tuh habis manis sepah dibuang. Siap-siap. Habis manis sepah dibuang. Jangan kalian pikir, wah mereka akan mendukung dan sebagainya. Kita lihatlah nasibnya. Ini biar kalian tahu, si Kosman bin Sunet alias KC. KC itu kemarin saya dengar, ya ini saya dengar dari orang, bukan dari KC-nya langsung. KC minta disyahadatkan. KC minta disyahadatkan, lantaran KC
udah kecewa. Sekarang dia ditinggal begitu saja. Dulu dia dibayar untuk menghujat Islam. Dibayar untuk menghujat Islam. Dan dia akan bongkar siapa yang membayar dia. Organisasi mana yang membayar dia. Saya dapat infonya seperti itu. Tapi, ya sekali lagi, saya nggak bilang nih A1, karena saya belum ketemu dan juga nggak dengar langsung dari si Kosman. Tapi dengarnya seperti itu. Dia sudah kecewa. Dan kita lihat memang KC itu sudah ditinggal. Sudah ditinggal. Di sebelah itu pokoknya kalau kamu nggak jago menghujat, kamu akan ditinggal. Apalagi sudah hilang. Saipudin saja kemarin sempat ditinggal, sekarang muncul lagi. Supaya apa? Supaya tetap didukung. Uti Watimena, dulu didukung, tiba-tiba nggak didukung lagi. Terpaksa nginjak Quran supaya didukung lagi. Mereka ini ngeri, teman-teman. Mana yang berguna itu yang didukung. Nah, terus kayak dibilang, kalau Ki Ahmad itu kenapa belum ditangkoi-tangkoi? Ya karena dia dilindungi, memang. Dia di backup. Ki Ahmad itu jelas di backup. Apa yang dibilang sama Neplos itu benar. Ya. Bahwa ada harga yang dibayar. Itu saya tahu. Saya tahu. 2,5 juta Neplos keluarkan untuk mendapatkan data dari PPJ. Itu saya tahu, karena saya di sampingnya. Saat itu di hotel memang, saya duduk pas di samping Neplos. Saya duduk di samping Neplos. Neplos yang sibuk, berdiri-berdiri, telepon-telepon. Untuk dapat lokasi dari PPJ. Itulah kenapa PPJ didatangin rumahnya kan. Didatangin rumahnya. Kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta kan PPJ. Terus kalau Ki Ahmad, itu memang dilindungi teman-teman. Kenapa dilindungi? Karena dia aset. Makin jago kamu menghujat, makin dilindungi. Termasuk Agatha. Itulah kalau kalian nanya kepada saya, siapa duluan kena tangkoi? Agatha atau Lina Wijaya? Menurut saya Lina Wijaya. Karena Lina Wijaya nggak gitu di backup. Beda dengan Agatha. Agatha tuh di backup. Di backup teman-teman. Ada yang nge-backup dia. Karena aset. Bagi mereka tuh yang jago menghujat itu adalah aset. Ya. Terus ada lucu-lucuan juga dari Neplos memuji bahwa PPJ luar biasa. Dia salut dengan PPJ ya. Ya sebenarnya PPJ bukan karena apa, karena nggak penting aja gitu. Nggak penting sebenarnya PPJ itu, jadi dibiarin. Cuman dianggap badut sih teman-teman. Dan hidupnya juga sekarang sudah cukup menderita kan. Sudah cukup menderita. Sama satu sisi saya kasihan dengan PPJ. Dari iseng-iseng jadi seperti ini. Ya, kadang-kadang kita juga yang mendorong teman-teman kita nih untuk masuk jurang. Berkali-kali saya sampaikan. Ada beberapa orang sebenarnya masih bisa tertolong, tapi malah kita yang mendorong dia masuk ke jurang. Ini yang cukup disayangkan. Tapi banyak hal yang di luar kendali kita, dan sekali lagi semua yang terjadi atas izin Allah. Saya yakin semua yang terjadi atas izin Allah. Nah, jadi beberapa hal yang dibilang Nepos benar ya, untuk ada upaya sampai keluar biaya, itu benar. Dan ada yang membackup dari Siki Ahmad, Agatha, penghujat-penghujat ini di backup, benar. Mereka memang di backup, teman-teman. Di backup. Ya. Terus kalau dibilang di pihak Muslim itu terstruktur, ya enggak juga gitu. Enggak sampai seperti itu gitu. Malah ya, banyaklah hal-hal yang harus diperbaiki. Kan gitu. Si logika alias logicrot cuma dapat ramenya, dapat perhatian publiknya, tapi kasihan nggak dapat apa-apa secara materi. Hidupnya malah tambah menderita. Benar, PPJ juga menderita kan, harus meninggalkan kotanya. Ya, semua bayar harga lah menurut saya. Semua orang menanggung. Dan inilah ngerinya diskusi ini teman-teman. Jadi bagi yang nggak sanggup, bagi yang nggak siap mental, ya mending jangan masuk. Saran saya mending jangan masuk. Tapi kalau memang kalian sudah memang niatnya tuh lillahi ta'ala, memang ingin berjuang, ya masuk, silakan. Kita lawan para Polikardus ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, karena udah panjang juga ya. Dan 2025 ini akan menjadi tahun yang panjang tentunya. Karena banyak hal yang akan terjadi. Seperti yang saya bilang, nampaknya logicrot duluan, Lina Wijaya, ya kalau Agatha, ya kita lihatlah. Kita tunggu saja. Kan begitu. Akan banyak kejutan-kejutan. Kan kemarin sudah kalian lihat ya kejutan-kejutannya. Bahkan tadi kita juga sudah lihat bagaimana Demian, salah satu Polikardus senior, teman-teman. Polikardus senior itu. Saya ingat sekali, pertama kali saya muncul di dunia debat, Demian sudah ada. Waktu itu Demian masih latah. Ngomongnya masih gagap. Kamu, masih gitu, teman-teman.
Ya. Kalian nggak tahu kan kalau dia pernah gagap. Rantai perak juga sama, dulu gagap teman-teman. Rantai perak tuh dulu gagap juga. Kalau Demian tuh murni, saya tampar-tampar dulu. Saya ngajari dia ngomong. Kalau ingat tuh lucu. Dan dia akhirnya memutuskan mualaf, luar biasa. Saya waktu pertama dengar dia mau mualaf, pertama kali dengar, saya sampai bilang, ini nyamar atau apa? Langsung saya interogasi, teman-teman. Dan 1 bulan terakhir memang dia intens komunikasi, ya dia cerita permasalahan dia, dan saya menawarkan, kalau kamu mau yuk ke Jakarta, saya ada tempat, ya karena saya ada ambil 1 apartemen lagi, ya untuk inilah si Daman, dan juga ada 1 lagi anggota saya, ya jadi berdua Daman sama 1 lagi, ya kalaupun harus ditambah sama Demian masih cukup, karena 2 kamar, ada 2 kamar. Cuman ada beberapa hal lah yang menghambat Demian untuk hijrah ya. Tapi ya itu pilihan dia lah. Walaupun dia udah cerita gini, ya sudah saya bilang, ya coba kamu pikirkan. Kalau saya cuma bisa kasih opsi, ya atas masalah kamu tuh solusinya gini. Mau ambil atau tidak ya kembali ke dia. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Makasih nih buat dukungan teman-teman semua. Mari kita inilah menuju ke arah yang lebih baik. Memang sebelum-sebelumnya mungkin banyak hal yang kita kurang. Tapi pelan-pelan kita perbaiki bersama, dan saya yakin teman-teman, ini akan menuju ke arah yang lebih baik. Akan banyak saudara-saudara kita yang di sebelah ini, yang akhirnya akan mendapatkan hidayah, akhirnya juga akan tersadarkan seperti Demian. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.